Prabowo Subianto tiba-tiba saja merasa iba dengan jajaran menteri di kabinetnya. Di tengah pidato sambutan saat meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Mahar Marjono di Jakarta pada pekan terakhir Agustus lalu, Prabowo mengaku merasa kasihan dengan para pembantunya di Kabinet Merah Putih. Kita harus berupaya dengan langkah-langkah yang tidak bisa langkah normatif, mengejar pembangunan Indonesia, mengejar kesejahteraan Indonesia. Tidak bisa business as usual, tidak bisa. We have to work harder. We have to do our best, saudara-saudara. Makanya saya ini sebetulnya ya ada kasihan juga sama menteri-menteri saya itu. Karena di Kabinet Merah Putih itu kata mereka nggak ada hari merah di kalender kita. We work 7 days a week. Tapi saya akan beri saudara-saudara cukup waktu untuk istirahat. Karena yang kita butuh dari saudara adalah leadership, management, and the best decision. Best decision berarti saudara harus dalam keadaan sedar. Istilah tak ada tanggal merah di pemerintahan Prabowo memang bukanlah isapan jempol. Di tengah warisan iklim birokrasi yang lamban, lelet, banyak meja dan terjebak pada rutinitas formal yang ruwet serta kaku, sosok Prabowo memang tampil dalam gaya kerja yang jauh dari kesan santai alias satset. Sejak awal menjabat, Prabowo telah menunjukkan tempo kerja tinggi, bahkan boleh dibilang tak kenal waktu. Beberapa agenda kerjanya bahkan berlangsung di akhir pekan atau hari libur nasional. Mulai dari kunjungan kerja ke daerah, inspeksi proyek pertahanan dan ketahanan pangan, sampai pertemuan bilateral dengan pemimpin negara lain. Semuanya dilakukan tanpa banyak jeda. Tengoklah misalnya ketika Prabowo memenuhi undangan Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk menghadiri parade militer di Beijing. Sempat membatalkan karena dinamika di dalam negeri. Prabowo memutuskan pergi selama kurang lebih 8 jam untuk kemudian kembali ke tanah air. Boleh dibilang, ini lawatan kerja paling singkat Prabowo ke luar negeri, yang rupanya justru penuh makna. Indonesia menjadi istimewa karena Prabowo berdiri berjajar dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin, Xi Jinping, dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di barisan depan. Komitmen kerja keras Prabowo ini dipahami betul oleh jajaran kabinetnya. Mereka tak lagi kaget lantaran seolah-olah kalender milik Prabowo setiap harinya tak ada warna lain selain hitam. Pak Prabowo itu kan latar militer. Jadi Pak Prabowo itu tidak bisa menghilangkan kebiasaannya. Ya, tidak bisa menghilangkan kebiasaan sejak aktif dan Menhan sekarang, terus sekarang lagi presiden. Itu kalau sudah weekend maunya brainstorming terus dengan dia punya anak buah. Itu dari dulu. Nah, sekarang dia karena anak buahnya Panglima, Kepala Staf, Menhan, diundang brainstorming bagaimana kita memperkuat tentara, bagaimana kita memperhatikan prajurit, bagaimana kita membangun pangkalan. Nah, itu semua kita bahas. Jadi kalau weekend kita nggak punya tanggal merah karena kita ingin brainstorming untuk pertahanan. Safri benar, gaya kerja Prabowo ini tak bisa dilepaskan dari latar belakangnya sebagai militer. Dalam doktrin militer, waktu adalah musuh. Ketepatan dan kesiapan adalah kunci kemenangan dan keberhasilan. Tak ada waktu berleha-leha bagi Prabowo. Menjaga waktu agar tidak sia-sia, itulah yang ia usung ke lingkungan istana dan kabinet sesuai jalur yang kerap disebutnya sebagai azimut kompas. Prabowo menyadari karakter kerjanya adalah bagian dari penegasan bahwa negara dalam kendali penuh, sebab pemimpin yang terlihat tidak kenal lelah akan memberi rasa aman dan kepercayaan publik. Tantangannya, kerja agresif model tancap gas ini boleh jadi tidak akan mampu diikuti semua elemen birokrasi yang telah berlangsung lama terbiasa kerja pas bandrol. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo secara terbuka menyampaikan peringatan kepada para jajarannya. Silahkan minggir bila tidak bisa bekerja cepat. Kita mau bergerak cepat, rakyat menuntut, mengharapkan kemajuan cepat. Saya terima kasih tim saya, kabinet saya, semuanya kerja dengan baik, kerja dengan cepat.
yang tidak bisa ikut cepat, kita tinggalkan di pinggir jalan saja. Sebagai komandan yang benang merahnya adalah kerja keras, menjadi presiden bukanlah semata soal jabatan, tapi pengabdian total untuk rakyat yang telah memberinya kepercayaan. Men of our time.